Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait konsep investasi mengenai peer-to-peer lending di Indonesia. Peer-to-peer lending di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang signifikan. Industri peer-to-peer lending di Indonesia baru muncul beberapa tahun belakangan. Peer-to-peer lending baru disahkan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tanggal 6 Desember 2016. OJK telah mengeluarkan peraturan dengan nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Jadi, industri ini baru saja dilegalkan di Indonesia sejak tahun 2016 dengan syarat dan ketentuan dari OJK. Peer-to-peer lending berdasarkan prinsip syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang konsep penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan tujuan untuk menghindari praktik yang dilarang oleh hukum Islam. Dan dalam Fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018 disebutkan bahwa pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut. Peer-to-peer lending di Indonesia diatur oleh OJK dalam peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi agar peer-to-peer lending di Indonesia tidak keluar jalur. Sebab tugas peer-to-peer lending adalah mempertemukan pemberi pinjaman dengan peminjam. MUI mengeluarkan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang berbasis syariah dalam fatwa nomor 117 tahun 2018. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa perlunya fatwa ini dibuat karena layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi semakin berkembang di Indonesia dengan segala kemudahannya dan masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan tersebut. Adapun proses pada investasi peer-to-peer lending di Indonesia, pendana dapat mendanai dua jenis usaha yaitu konvensional dan syariah. Untuk konvensional dan syariah haruslah mentaati peraturan dari OJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dan khusus untuk yang syariah agar proses dalam investasinya tetap sesuai dengan ketentuan syariah, maka harus mengikuti ketentuan DSN Fatwa DSN nomor 117 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Adapun praktik lapangan produk bisnis dan transaksi peer-to-peer lending ini adalah perusahaan yang mempertemukan pemilik dana dan penerima pembiayaan yang membutuhkan dana untuk menjaga arus kas perusahaan dan meneruskan roda usahanya. Dari parameter kesesuaian syariahnya, dalam pelaksanaan fintech peer-to-peer lending ini sudah mengikuti ketentuan dalam Fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Meskipun belum ada regulasi dari OJK yang mengatur tentang peer-to-peer lending ini, yang dimana pemain tidak boleh bertindak sebagai pemberi pinjaman. Adab etika bisnis Islam. Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah
yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maisir, tadlis, doror, slum, dan haram. Adapun usul fikih terkait peer-to-peer lending ini adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan surat An-Nisa ayat 58. Untuk surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, "Hai orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis." Adapun dalam surat An-Nisa ayat 58 berbunyi, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." Adapun dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmizi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Amanah atau titipan kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu." Adapun kaidah fikih dari peer-to-peer lending ini adalah pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah. Maqasid syariah dari peer-to-peer lending ini adalah tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut maslahah. Adapun akad-akad fikih di peer-to-peer lending ini adalah yang pertama akad ijarah. Akad ini yaitu pemindahan hak guna atau manfaat. Yang kedua akad jual beli, akad antara penjual dan pembeli. Yang ketiga akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Yang keempat akad mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal dengan pengelola. Yang kelima akad qard adalah akad pinjaman dari pemberi pinjaman. Dan yang terakhir akad wakalah adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa. Adapun regulasi-regulasi mengenai peer-to-peer lending ini adalah dalam Fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi dan informasi berdasarkan prinsip syariah. Adapun dari standar AOIV yaitu nomor 38 tentang online financial dealings. Adapun dari undang-undang dan POJK yaitu nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Adapun kesimpulan yang saya bisa sampaikan adalah di sini bahwa peer-to-peer lending bisa menjadi wadah untuk berinvestasi dengan cara menjadi pemodal atau pendana di peer-to-peer lending. Karena praktik ini sama dengan praktik investasi yang mana investasi dapat diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan atau imbal hasil. Adapun mekanisme investasi di peer-to-peer lending di Indonesia sangat beragam dari basis atau sistem perusahaan tersebut yang terdiri dari konvensional dan syariah, yang mana pada dua jenis usaha tersebut di Indonesia sudah ada peraturan yang legal yang dibuat oleh OJK, yaitu nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dan untuk syariah sendiri harus mengikuti ketentuan Fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berbasis syariah. Kesimpulan yang kedua yaitu investasi sesuai syariah dapat dilakukan dengan beberapa model layanan pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah seperti pembiayaan anjak piutang, pembiayaan pengadaan barang pemesanan pihak ketiga, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui payment gateway, pembiayaan untuk pegawai, pembiayaan berbasis komunitas,
dan agar kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan Islam. Ia harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kesimpulan yang ketiga yaitu tujuan utama ekonomi Islam adalah falah. Falah merujuk pada kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui distribusi sumber-sumber material yang merata dan melalui penegakan keadilan sosial. Kegiatan investasi peer-to-peer lending memiliki manfaat selain keuntungan individu, juga manfaat untuk orang lain yaitu pada distribusi kekayaan. Meski memiliki manfaat, akan tetapi dalam ekonomi Islam, muamalah haruslah sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak semua praktik investasi diperbolehkan. Jika investasi peer-to-peer lending dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, maka investasi ini dapat menjadi salah satu jalan untuk mencapai tujuan ekonomi Islam, yaitu mencapai falah. Alhamdulillah, telah selesai penjelasan mengenai investasi peer-to-peer lending ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesalahan dari pribadi dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala.